Selamat siang, kami dari kelompok C akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Sentimen Inspektor, dan Pengembalian Saham. Di sini saya sendiri, Niputulula Maharani, NIM A1C117064, sebagai pemateri pertama. Adapun sub pembahasan yang akan kami bahas yaitu pertama abstrak, kedua pendahuluan, ketiga tinjauan pustaka, keempat metode penelitian, kelima pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama abstrak. Studi ini menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dapat meningkatkan volatilitas karena menimbulkan gangguan di pasar keuangan. Beberapa studi yang terkait dengan dampak sentimen inspektor menyatakan bahwa perusahaan dengan volatilitas yang tinggi akan melakukan pengembalian yang lebih rendah setelah periode sentimen tinggi. Dengan menggunakan data penelitian lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG, membagi sebagian besar perusahaan menjadi 3 kelompok, yaitu tinggi, sedang, dan rendah berdasarkan nilai sosial dan lingkungannya. Hal ini dilakukan dengan memprediksi pengembalian dari rata-rata tinggi dikurangi rata-rata rendah dengan sentimen inspektor yang memiliki kecenderungan untuk bertindak berdasarkan bias kognitif dibandingkan dengan informasi yang ada. Sentimen inspektor diproyeksikan melalui survei sentimen langsung dan indeks sentimen gabungan. Perusahaan dengan aktivitas CSR yang tinggi memiliki tingkat pengembalian yang lebih rendah setelah periode sentimen tinggi. Studi ini bertujuan untuk memperkenalkan wawasan baru kepada literatur tanggung jawab sosial perusahaan dan memperluas literatur prediktabilitas pengembalian serta memberikan kontribusi pandangan perilaku terhadap hubungan kinerja CSR perusahaan. Selanjutnya, nama Novia Darmayana, NIM A1C117065. Pendahuluan. Pentingnya masalah lingkungan, sosial, dan tata kelola telah meningkatkan secara dramatis selama beberapa dekade terakhir. Seiring dengan ini, perusahaan mengambil lebih banyak keputusan non-keuangan sebagai pertimbangan dalam berinvestasi. Beberapa sarjana menekankan perpindahan dari nilai ekonomi ke nilai sosial. Meskipun tanggung jawab sosial perusahaan tidak memiliki definisi yang unik, hal ini mengacu pada pengelolaan kebijakan publik dan masalah sosial. Dalam studi ini, proksi berbeda digunakan untuk mengatur CFF. Sebagian besar studi ini didasarkan pada kerangka model penetapan harga aset modal. Sentimen investor didefinisikan sebagai kecenderungan untuk bertindak berdasarkan bias kognitif dibandingkan dengan informasi yang ada. Efek sentimen menarik banyak sarjana, oleh karena itu hal ini digunakan untuk memprediksi pengembalian saham. Salah satu temuan penting pada studi sentimen tingkat agregat adalah pengembalian pasar lebih rendah setelah periode sentimen tinggi. Jadi, kegagalan dalam mengevaluasi CSR dapat menyebabkan keributan di pasar. Di pasar keuangan, perdagangan yang lebih berisik menyebabkan referensi volatilitas pasar yang berlebihan. Saya Winda Yulia Pertiwi dengan NIM A1C117088 akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka. Perusahaan atau investor yang terlibat dalam kegiatan CSR atau memiliki motif untuk berinvestasi dan berorientasi dengan CSR karena berbagai alasan. Motif yang paling umum adalah ekonomis dan etis. Sesuai dengan teori pemegang saham, motif ekonomi merupakan suatu perusahaan terkait dengan tujuan jangka pendeknya. Menurut teori pemegang saham, perusahaan didorong untuk memaksimalkan keuntungan dan meningkatkan kekayaan pemegang saham. Friedman tahun 1970 mendukung teori ini dengan mengatakan ada satu dan hanya satu tanggung jawab sosial bisnis untuk menggunakan sumber dayanya dan terlibat dalam aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan keuntungannya
dalam persaingan terbuka dan bebas tanpa penipuan. Oleh karena itu, pemegang saham lebih cenderung untuk mementingkan keuntungan jangka pendeknya. Studi ini didasarkan pada hipotesis pasar efisien atau lebih luas model penetapan harga aset modal. Dalam pendekatan CAPM, harga saham sepenuhnya mencerminkan semua informasi yang tersedia mengenai pasar efisien yang mendominasi pasar keuangan dan menghilangkan efek irasional akumulasi kekayaan. McKay dan kawan-kawan tahun 2007 menegaskan bahwa terlepas dari memaksimalkan nilai arus kas masa depan perusahaan, CSR cenderung memaksimalkan nilai pasar dari perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial. Tingkat aktivitas CSR di suatu perusahaan atau suatu negara secara keseluruhan dapat bergantung pada ekspektasi pemegang saham yang dipengaruhi oleh nilai dan sosial budaya. Saya Vanda Stuti Tias, NIM A1C117089 akan melanjutkan presentasi dari Winda Yuda Pertiwi. Metode penelitian, studi ini penting karena dapat memberikan penjelasan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang menimbulkan kebisikan pasar keuangan dan meningkatkan volatilitas. Penelitian ini memperoleh data dengan melakukan survei penelitian lingkungan sosial dan tata kelola atau ESG dan dari database aset 4 data stream. Penelitian ini juga memperoleh data CSR melalui aset database Thomson Reuters. Metode yang digunakan untuk menganalisis data pada penelitian tersebut adalah statistik deskriptif. Pembahasan 1. Hubungan antara CSR dan CFP. Dengan menggunakan berbagai sumber data CSR dan kinerja keuangan perusahaan menyimpulkan bahwa terdapat dampak positif dari kinerja keuangan perusahaan atau CSR sebesar 68%, sehingga perusahaan tersebut dalam situasi keuangan yang baik. Semakin tinggi perusahaan berinvestasi dalam CSR, maka semakin tinggi rasio pengembalian aset atau ROA yang dimiliki. Pada tabel 18.1, nilai lingkungan dan sosial perusahaan berbeda dalam kisaran yang luas. Nilai terendah untuk sosial perusahaan adalah sebesar 3,64 dan tertinggi sebesar 98,88. Untuk nilai data lingkungan masing-masing sebesar 8,30 dan 97,28. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tiga proksi sentimen berubah ke arah yang sama. CSI dan CI menunjukkan korelasi yang tinggi, yaitu sebesar 0,88 dan terendah sebesar 0,11. Dengan CSI dan minus 0,7 dengan CI. Tabel 18.2 menunjukkan hasil regresi panel gabungan berdasarkan kinerja CSR. Terjadinya hubungan negatif antara sentimen dan pengembalian berdasarkan kinerja CSR, lingkungan untuk pengukuran sentimen langsung. Pengembalian perusahaan dengan nilai CSR yang lebih tinggi dipengaruhi oleh peningkatan CSI dibandingkan dengan peningkatan CI. Sentimen memprediksi hampir 21-33% variasi dari pengembalian saham dengan kinerja lingkungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan saham skor kinerja sosial yang tinggi. Berdasarkan hasil penelitian, pengembalian perusahaan dengan skor lingkungan yang lebih tinggi lebih dipengaruhi oleh sentimen investor dibandingkan dengan pengembalian perusahaan dengan skor sosial yang tinggi. Baik, saya Rini Haryani, NIM A1C117072 akan membacakan kesimpulan. Studi ini memberikan bukti penting yang mendukung bahwa CSR menimbulkan kebisingan. Meningkatnya kebisingan di pasar menyebabkan berkurangnya tingkat penilaian umum investor dikarenakan berkontribusi pada volatilitas prediktabilitas saham yang lebih bergejolak memiliki pengembalian yang lebih rendah, terutama dengan sentimen yang lebih tinggi pada periode sebelumnya. Perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial memperoleh pengembalian yang lebih rendah terutama dengan pertimbangan masalah lingkungan. Variasi yang lebih besar terjadi pada pengembalian saham ramah lingkungan dibandingkan pada pengembalian saham yang lebih memperhatikan bidang sosial CS. Sentimen investor diharapkan lebih tinggi dengan melakukan pemantauan dan pengawasan saham dari negara-negara lain agar dapat mencari hubungan CSR sentimen. Studi ini mendokumentasikan beberapa bukti untuk perusahaan besar Amerika Serikat yang asimetri informasinya rendah dikarenakan tingkat pemantauan yang tinggi dan melibatkan perusahaan yang berlokasi di negara yang kurang dipantau
dapat memberikan dukungan yang lebih kuat serta menyebabkan perbandingan antara negara-negara tersebut menjadi semakin menonjol. Sekian presentasi dari kelompok C. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.